Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang digitalisasi koran konvensional ke koran digital. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana hidup kita berubah hanya dalam beberapa dekade? Salah satunya cara kita mendapatkan informasi. Dulu, setiap pagi kita baca koran cetak sambil ngopi. Sekarang cukup scroll di handphone. Di video ini, kita akan bahas bagaimana koran konvensional bertransformasi menjadi koran digital, apa tantangannya, dan bagaimana solusi yang ditempuh. Mari kita simak video berikut ini. Sejarah singkat koran konvensional. Koran pertama di Indonesia adalah Bataviasche Nouvelles pada tahun 1744 yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, atau yang sekarang disebut dengan Jakarta. Koran menjadi sumber utama informasi masyarakat sebelum era internet. Di Indonesia, koran seperti Kompas, Republika, dan Media Indonesia pernah jadi sumber utama informasi politik, ekonomi, hiburan, sampai olahraga. Setiap pagi, jutaan eksemplar dicetak dan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Ini bukan cuma soal berita, tapi juga kebiasaan dan budaya masyarakat. Namun, seiring berkembangnya teknologi, perubahan besar mulai terjadi. Masalah yang dihadapi koran konvensional yang pertama adalah perubahan perilaku pembaca. Generasi sekarang ingin informasi cepat dan instan, dan mereka lebih suka mengakses berita lewat gadget. Yang kedua, ada biaya produksi koran cetak yang sangat tinggi. Mulai dari kertas, tinta, gaji karyawan, hingga distribusi ke berbagai daerah. Semua itu membutuhkan sumber daya besar. Yang ketiga, ada kecepatan informasi. Di era digital, informasi bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Sementara, koran cetak butuh waktu semalam untuk siap dibaca esok hari. Dan yang terakhir, yang keempat, ada persaingan dari media sosial. Banyak orang kini mendapatkan berita bukan dari koran, tapi dari platform seperti Twitter, Instagram, atau TikTok. Apa itu digitalisasi koran? Digitalisasi koran yaitu proses mengubah konten media cetak menjadi bentuk digital. Memanfaatkan internet untuk distribusi konten seperti website, aplikasi, atau e-paper, dan juga mungkin pembaca mengakses berita di mana saja dan kapan saja. Maksudnya, untuk bisa bertahan, banyak media cetak akhirnya bertransformasi ke bentuk digital. Inilah yang disebut sebagai proses digitalisasi media. Koran tak lagi sekedar dicetak, tetapi bisa diakses melalui berbagai platform digital. Kita bisa membaca berita melalui situs web, aplikasi smartphone, e-paper, bahkan mendengarkan berita melalui podcast. Media-media besar pun mulai memperkuat kehadiran mereka di dunia maya, dan tak sedikit pula yang membuat konten berita dalam bentuk video pendek atau artikel interaktif. Digitalisasi ini mungkin media menjangkau pembaca lebih luas dan lebih cepat dan juga lebih murah. Contoh digitalisasi yaitu ada kompas.com, detik.com, Tirto.id, dan Tempo.co. Yang pertama kompas.com, yaitu versi digital dari Kompas cetak. Yang kedua ada detik.com, yaitu portal berita digital yang lahir langsung di era online. Selanjutnya ada Tirto.id, yaitu media berbasis data dan jurnalisme mendalam. Yang terakhir ada Tempo.co, yaitu transformasi dari majalah Tempo ke digital.
Selanjutnya ada solusi dan strategi adaptasi. Untuk bisa bertahan dan bersaing, ada beberapa langkah strategis yang dilakukan perusahaan media. Yang pertama, ada pelatihan sumber daya manusia. Wartawan tidak hanya menulis, tapi juga menguasai teknologi, seperti menulis artikel berbasis SEO atau membuat konten multimedia. Yang kedua, mengubah model bisnis. Jika dulu hanya mengandalkan penjualan koran dan iklan cetak, sekarang mereka mendapatkan penghasilan dari iklan digital, langganan premium, dan donasi pembaca. Yang ketiga, memanfaatkan platform digital. Banyak media kini bekerja sama dengan Google News, Facebook, atau bahkan YouTube untuk memperluas distribusi kontennya. Dan yang keempat atau terakhir, mereka menciptakan konten yang lebih interaktif seperti live report, infografis digital, hingga forum pembaca yang bisa langsung memberikan tanggapan. Selanjutnya ada tantangan era digital. Meski mendengar menjanjikan, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah banjir informasi dan hoax. Di era serba cepat, tidak semua informasi tersebar itu benar. Media harus ekstra hati-hati agar tetap menjaga integritas jurnalistik. Selain itu, persaingan di dunia digital sangat ketat. Banyak konten clickbait yang mengorbankan kualitas demi jumlah klik. Disinilah media harus menjaga keseimbangan antara menarik pembaca dan tetap menyajikan informasi yang benar dan mendalam. Dan tentu saja monetasi masih menjadi tantangan besar. Tidak semua pembaca mau membayar untuk konten berita, sementara biaya produksi konten tetap ada. Yang terakhir ada persaingan ketat. Media harus berlomba menarik perhatian pembaca online. Digitalisasi bukanlah akhir dari koran, tapi merupakan bentuk evolusi. Media harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan dipercaya di tengah derasnya arus informasi. Yang penting bukan bentuk medianya, tapi bagaimana ia tetap menyampaikan informasi yang benar, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan.